Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Bu Feby. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi dengan tema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa dapat menyebutkan 5 jenis sumber energi. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi 5 contoh perubahan bentuk energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat menyebutkan contoh hasil sumber daya alam. 4. Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Materi pertama yaitu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber energi dibagi menjadi dua yaitu sumber energi dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis atau berkelanjutan. Sementara sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang akan habis apabila terus-menerus digunakan. Sumber energi yang pertama dan paling utama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Kedua, air. Sumber energi air juga dapat diperbaharui. Ketiga, sumber energi angin. Energi angin sama seperti matahari dan air yaitu dapat diperbaharui. Sumber energi minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena akan habis jika digunakan terus-menerus. Terakhir, nuklir. Sama seperti minyak bumi dan gas alam, nuklir juga tidak dapat diperbaharui. Pertama, matahari. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain seperti panas dan listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kedua, angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Biasanya, pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Adapun manfaat lain dari angin adalah sebagai berikut: mendorong perahu layar agar dapat berjalan, membantu proses pengeringan pakaian. Ketiga, air. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air. Keempat, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi. Manfaat minyak bumi adalah sebagai salah satu sumber penting, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Gas alam sebagai bahan bakar antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor BBG atau NGV, sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restor, dan sebagainya. Keempat, wilayah penghasil minyak bumi itu adalah Sumatera, Laut Jawa,
Kalimantan Timur dan Kepulauan Natuna. Sementara, keempat wilayah utama penghasil gas alam terdiri dari Kalimantan Timur, Arundi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Natuna. Kelima, nuklir. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir terkendali di dalam reaktor. Nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain untuk pembangkit listrik, nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia yaitu pangan atau pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam, dan lingkungan. Setelah mengetahui sumber energi, apakah kalian tahu bahwa energi dapat berubah? Simaklah gambar berikut ini. Gambar pada papan tulis adalah gambar yang menunjukkan perubahan energi. Coba sebutkan apakah kalian tahu perubahan energi apa yang terjadi? Pada gambar tersebut perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya amati lagi gambar pada papan tulis. Lalu diskusikan dengan kelompokmu perubahan apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Mari kita bahas gambar tersebut satu persatu. Pertama, layang-layang. Perubahan yang terjadi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Kedua, televisi. Perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi cahaya dan suara. Ketiga, lampu. Perubahan yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir ada rice cooker atau penanak nasi. Perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi panas. Materi yang kedua yaitu pemanfaatan kekayaan alam. Kekayaan alam atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Nah, apakah kita tahu apa saja pemanfaatan kekayaan alam yang ada di kabupaten kita? Yuk! Mari kita bahas apa saja potensi yang ada di Kediri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kediri. Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan gunung api bertipe strato. Gunung Kelut adalah sumber daya alam yang besar manfaatnya bagi warga sekitar Gunung Kelut. Mulai sebagai tempat wisata yang mana pada sektor tersebut masyarakat memanfaatkannya dengan membuka warung di wilayah wisata Gunung Kelut. Ada juga beberapa masyarakat yang memanfaatkannya dengan sebagai tukang ojek yang membawa wisatawan dari pos Gunung Kelut sampai ke kawah Gunung Kelut. Selain sebagai tempat wisata, Gunung Kelut juga dimanfaatkan sebagai tempat penambangan pasir di aliran lahar Gunung Kelut. Beberapa masyarakat juga banyak yang berkebun dan bertani. Salah satu komoditas unggulan pertanian di Gunung Kelut adalah nanas madu. Waduk Siman. Waduk Siman terletak di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Waduk ini mempunyai luas sekitar 50.000 meter persegi dan memiliki pemandangan yang cukup indah. Tujuan utama dibentuknya waduk ini adalah untuk irigasi pertanian. Selain berfungsi sebagai irigasi dan PLTA, tempat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi alami. Di sekitar Waduk Siman juga dimanfaatkan sebagai tempat penambangan pasir karena ada jalur lahar yang melewati Waduk Siman. Penambangan pasir di Waduk Siman cukup besar. Materi terakhir adalah wawancara. Apakah kalian pernah melakukan wawancara? Simaklah video berikut adalah contoh melakukan wawancara. Menurut yang Anda ketahui pemanfaatan sumber daya alam, apa saja yang ada di Gunung Kelut?
sumber daya alam yang ada di wisata Gunung Kelud itu ada beberapa aspek sektor, Pak. Itu sektor wisata, sektor perkebunan, dan pertambangan pasir itu yang di sebelah utara Gunung Kelud, yang jalur lahar itu. Dari beberapa aspek tersebut, yang paling utama itu aspek apa, Pak? Yang paling utama di wisata Gunung Kelud itu memang aspeknya aspek wisata. Jadi wisata itu bisa jadi sektor yang paling utama di Kabupaten Kediri. Dengan adanya wisata kan juga bisa untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa menikmati hasil dari adanya wisata itu, mulai dari ada yang PK5, ada yang ojek, dan lain-lain. Di aspek wisata itu sangat berpengaruh bisa terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Gunung Kelud. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam? Yang bertanggung jawab untuk kelestarian sumber daya alam, sebenarnya kita semua itu bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar Gunung Kelud itu, mulai dari kita tidak melakukan penebangan pohon liar, itu juga kita nanti mereboisasi, itu penanaman pohon-pohon yang bisa menghasilkan sumber mata air dan bisa untuk mengurangi setidaknya nanti kalau mungkin ada erupsi lagi, mengurangi sedikit bahaya yang terjadi itu. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung materi. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah: pertama, sumber energi antara lain matahari, air, angin, minyak bumi dan gas alam, serta yang terakhir ialah nuklir. Kedua, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, dalam penggunaan kipas angin, televisi, lampu, dan lain-lain. Ketiga, pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Gunung Kelud dan Waduk Siman. Dan yang terakhir, contoh melakukan wawancara. Wah, sudah banyak materi yang kita bahas hari ini. Sekarang waktunya Bu Feby pamit undur diri. Jangan lupa belajar dan tetap semangat demi masa depan yang cemerlang.